Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita membuka lagi nih format baru Beyond Education, yaitu Dialog Beyond Education dengan orang baru kita. Tolong diperkenalkan diri. Halo, salam kenal. Saya Feby. Salam kenal sahabat Beyond Education. Gitu. Ya, ini Miss Feby, panggilannya Miss Feby ya teman-teman ya. Dia baru bergabung dengan Beyond Education. Karena kan sebelumnya kita ditemani oleh Pak Agung ya. Nah, karena Pak Agung ada satu hal yang beliau harus lakukan, maka digantikan oleh Miss Feby. Nah, ini Miss Feby ini juga insya Allah akan membersamai kita nih, khususnya di format Dialog Beyond Education. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, Feby, apa nih yang kita mau bahas nih pada kesempatan kali ini? Sebelumnya apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Feby gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Pak, saya mau nanya nih Pak. Saya Apa? punya 2 studi kasus Pak. Waduh, banyak banget nih. Pertama, ada teman saya Hmm, dari keluarga broken home, ya. tapi dia flop. Satu Oke. lagi dari keluarga yang sama, Hmm, tapi dia sukses. oke. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Kalau menurut saya pribadi itu adalah hal yang normal ya. Ada keluarga broken home, anaknya flop, ya. Dan ada lagi keluarga broken home, anaknya sukses. Mm. Karena apa? Karena di sini bukan karena broken home-nya, tetapi bagaimana caranya orang tua si anak ini dalam mendidik anak-anaknya. Ya mungkin kalau keluarga broken home sudah bisa dipastikan ya, keluarga itu memiliki orang tua yang tidak tinggal di satu atap lagi, ya, alias berpisah. Nah, tetapi kalau salah satu dari orang tua tersebut mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, saya yakin hal itu bisa tergantikan. Emang salah satunya cukup Pak? Kalau misalnya tidak bisa diharapkan keduanya, ya salah satu menurut saya cukup. Karena ini ada contoh kasus ya. Ini ada seorang pebasket NBA, ya, namanya Shaquille O'Neal. Dia ini dididik hanya oleh salah satu orang tuanya, karena dia dari kecil itu hidup bersama seorang single mother. Ya. Bapaknya pergi entah kemana. Ya, tetapi menurut testimoni dari Shaquille O'Neal, selama ibunya membesarkan dia, ibunya selalu memberikan pendidikan yang terbaik buat dirinya. Dia malah hampir merasa kayak keluarga itu bukan keluarga yang broken home. Karena si ibunya itu memiliki peran yang besar. Bahkan ketidakhadiran seorang ayah itu sampai dia tidak merasakannya. Nah, berarti dari kasus tersebut, ternyata seorang single mother saja bisa mendidik anaknya hingga sukses. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah semua orang tua itu mau berkorban layaknya seperti seorang ibunya Shaquille O'Neal atau tidak? Itu, Feb. Begitu. Hmm. Tapi kan bukannya selama ini ya Pak ya, yang kita pelajarin tuh kebanyakan pasti butuh sosok kedua orang tuanya. Karena sosok ibu sekalipun juga tidak akan bisa jadi ayahnya, begitupun sebaliknya. Menurut Bapak gimana tuh? Ya itu benar, itu benar. Tetapi kan ini suatu keadaan yang bisa dibilang emergency, bukan yang kita harapkan gitu. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu, kita jangan sampai patah arang, ya, alias menyerah gitu. Ya sudah, suami saya ninggalin saya, ya saya ya hanya berusaha semampu saya aja. Ya kalau bisanya sampai segini-segini aja ya mohon maklum gitu. Nah, kata-kata mohon maklum ini yang akan menjadi bumerang gitu. Jadi kita kayaknya menyerah sebelum berperang. Ya bagaimana anak-anak kita ini bisa optimis dalam menghadapi kehidupannya kalau salah satu orang tuanya saja ya sudah menyerah duluan. Jadi tergantung dari orang tuanya lagi.
Yang memang yang kamu bilang tadi benar gitu. Kedua orang tua ini ya harus menyatu gitu. Karena anak ini butuh figur ayah, butuh figur ibu. Tetapi kan keadaan ini kita tidak harapkan. Ya tiba-tiba misalnya ayah kita meninggalkan kita begitu saja, terus kita mau ngapain? Kita masih balita lagi. Ya. Kan kita nggak punya kuasa. Ya sudah, kita nikmatin saja keadaan yang ada gitu. Yang penting salah satu orang tua ini mau berjuang gitu. Ya. Berjuang untuk anaknya maksudnya? Untuk anaknya. Masa untuk tetangga? Jangan dong, bahaya dong. Wah. Iya. Jadi gitu, Feb. Oke. Terus kalau misalkan nih ada anak yang flop, habis itu dia mengasih alasan bahwa dia flop begini karena kedua orang tuanya dulu berantem depan dia atau karena keluarga dia broken home. Menurut Bapak gimana tuh? Itu bisa dianggap wajar. Ya. Karena yang namanya anak ini membutuhkan suri toladan ya dari kedua orang tuanya. Dan hal itu apalagi dari sejak dia kecil gitu. Orang tuanya sering ribut gitu di hadapan dia. Ya pasti sih anak mana sih yang nggak membekas gitu. Melihat kedua orang yang dia sayangi ini sering ribut di hadapannya gitu. Dan menjadi trauma bagi dirinya. Itu normal. Tapi ya ini harapan saya karena kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Jangan jadikan hal itu selalu menjadi alasan untuk kita menyerah dengan keadaan. Karena kehidupan kita ini kan hanya sekali ya di dunia. Jadi jangan sampai dengan keadaan yang tidak ideal ini, itu membuat kita tambah terpuruk. Pasti saya yakin gitu, nggak mungkin Tuhan ya, melahirkan hambanya di dunia ini tanpa adanya suatu anugerah yang dia berikan. Ya siapa tahu dengan keadaan keluarga yang seperti ini, Tuhan itu memberikan sesuatu pembelajaran bagi kita. Agar apa? Agar ketika kita berumah tangga kelak, kita tidak melakukan hal yang sama. Kita malah bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, kadang kan kita kalau melihat masalah, kita fokus ke masalahnya aja nih. Kita nggak melihat apa nih sisi positifnya dari suatu masalah. Karena fokus kita hanya ke masalah, akhirnya sudah. Ini membuat kita menjadi gampang menyerah. Nah, kita ubah fokus kita. Lihat sisi positifnya apa nih dari masalah yang ada ini. Pasti nggak mungkin kan di dalam agama aja ya. Itu sudah dijelaskan gitu bahwa di balik suatu ujian itu pasti ada hikmahnya. Jadi nggak mungkin Tuhan hanya memberikan ujian, tetapi tidak memberikan jalan keluarnya. Malahan kalau kita mau bersikap arif gitu ya, kita bisa kok melihat setiap kejadian itu dengan kacamata yang positif. Pasti nggak mungkin dong kalau Tuhan itu pengen zolim gitu sama hambanya, ada nggak sih? Nggak ada kan? Tuhan yang barbar nggak ada kan? Ya, pengen nyiptain manusia itu hanya untuk dimasukin ke neraka gitu. Nggak ada kan? Nah, berarti kan Tuhan itu bayangin maha pengasih, maha penyayang. Masa dengan titel yang seperti itu Tuhan menciptakan manusia untuk yang sia-sia aja, ya nggak? Betul. Nah, kayak gitu, Feb. Berarti pesan untuk anak-anak yang excuse seperti itu apa tuh, Pak? Ya, wajar kita misalnya merasa ya menjadi anak yang tidak diharapkan, menjadi anak yang awalnya ini ya, kayak loser gitu. Tetapi jangan kelamaan. Ya, di dalam benak kita itu jangan kelamaan kita memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Langsung kita switch, kita ubah ke arah yang lebih positif. Misalnya dengan keadaan keluarga gue yang seperti ini nih, sebagai ajang pembuktian gue nih, gue bisa menjadi orang yang berhasil. Malah dulu orang-orang yang meremehkan gue akibat keluarga gue broken, gue akan bikin malu mereka bahwa gue bisa menjadi orang yang berhasil.
jadikan itu sebagai cambuk. Karena kan kadang manusia itu perlu dicambuk, baru bergerak. Ya, ya kayak kuda aja lah kadang gitu ya. Kenapa sih dia dicambuk? Biar gerak. Biar bergerak kan, biar dia jalan kan. Nah, kadang manusia juga perlu dicambuk dulu gitu, baru bergerak. Agak parah. Ya, karena apa? Karena manusia itu senang berada di zona nyaman. Paham ya? Paham, Zona nyaman ya. Paham. Di sini kan kita nggak mau kan terus-terusan berada di zona nyaman. Zona nyaman ini adalah zona yang membuat kita menjadi manusia yang nggak punya masa depan. Karena orang-orang sukses di luar sana gitu ya, nggak mungkin di dalam kehidupannya mereka nggak pernah punya masalah. Kenapa mereka jadi sukses? Kira-kira menurut kamu? Menurut saya kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka berani untuk mengambil langkah, atau mungkin mereka berani keluar dari zona nyaman mereka. Ya, tetapi mereka pas mengambil langkah tersebut, pernah nggak mereka mengalami kegagalan? Pastilah. Pasti. Terus kenapa kok mereka tetap jalan terus? Ada satu hal yang mau mereka capai. Ya, maksud saya gini, ya memang mereka punya target, ya. Tetapi ketika mereka jatuh, ya, dalam pusaran kegagalan, mereka lama nggak di sana? Enggak, Nggak lama kan? enggak. Mereka langsung bagaimana? Langsung bangkit lagi. Langsung bangkit lagi. Terus setelah bangkit, mereka akan menemui kegagalan lagi nggak? Pasti. Pasti kan? Terus Diri lagi. bangkit Bangkit lagi lagi. kan? Nah itu resepnya. Hidup tuh begitu aja. Jatuh, bangkit, udah gitu aja. Ya kayak anak bayi yang baru belajar jalan. Ya pasti kan mereka tertatih-tatih dulu kan? Betul. Jatuh, terus bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Coba deh ada bayi nih, pas jatuh, terus dia hopeless. Pernah nggak lihat bayi hopeless? Enggak kan? Ya masa kita kalah sama bayi sih? Paham ya? Paham. Jadi kalau kita sampai jatuh, terus kita hopeless, nggak bangkit lagi, berarti kita kalah sama anak bayi. Nah itu maksud saya. Pesan Bapak berarti buat para single mother atau single father di luar sana apa? Apa? Ya jangan kelamaan singlenya. Carilah pasangan baru. Iya, kalau nggak dapet ya gimana? Ya usahalah, ikhtiar. Ya, Masa kalah sama anaknya? kalau nggak dapet gimana?